Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Kita bersyukur kalau kita bisa ada. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, penuhi setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu,
sungguh baik Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau kiranya yang bertahta Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Engkau yang bertahta di atas ibadah kami ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Yes. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Mari katakan dengan iman. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan
Dan kita akan mendengarkan pesan-pesan penggebalaan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki satu topik terakhir dari bagian tema kita mengenal dan menerima diri sendiri. Dan hari ini kita mau belajar sebagai utusan Allah. Berbicara tentang utusan atau boleh dikatakan dengan satu istilah duta besar atau ambasador, itu mempunyai satu tugas mewakili yang mengutus, dalam hal ini pemerintah. Dan kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diutus oleh Allah sendiri, mewakili kerajaan Allah, sehingga hidup kita seharusnya mempresentasikan akan kerajaan Allah. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang diutus adalah orang-orang yang mengenal dan dikenal oleh Allah. Dan kita juga percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan satu tugas dalam kehidupan kita. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita mau belajar bahwa kita diutus untuk menjadi saksinya. Oleh sebab itu buka hati kita supaya kita mau menerima kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau menyiapkan hati kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin Yesus. Hanya satu nama yang luar biasa, yang mampu memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami, yaitu nama Yesus. Amin Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki. Sembah aku muliakan Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki sembah. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan boleh jatuh menjadi benih Tuhan di tanah hati kami yang subur dan bertumbuh serta berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berdoa kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, sukacita daripada Tuhan melimpah di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Apapun yang mungkin Bapak Ibu alami, yang sedang kita alami, mungkin kesulitan-kesulitan seolah-olah tiada henti terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah hati kita, pikiran kita tetap kita arahkan kepada Tuhan. Sukacita Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita menghadapi kesulitan-kesulitan apapun. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam topik besar kita yang berbicara tentang mengenal diri kita, siapa kita di dalam Tuhan. Nah, kali ini kita membahas tentang bahwa kita ini adalah utusan Allah. Ingat bahwa kita ini adalah utusan Allah. Nah, utusan Allah yang kali ini kita mau membahas mengenai menjadi saksi bagi Kristus Yesus. Bersaksi
bagi Allah. Nah, kita akan membaca sebuah ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kita akan membahas apa sebenarnya kata saksi yang dimaksudkan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi. Wawasan kita dibukakan sebenarnya seperti apa menjadi saksi bagi Tuhan tersebut. Nah, di dalam bahasa aslinya, kata saksi itu menggunakan kata martures atau juga martoos. Dari sana kita mengenal istilah martir. Atau kita juga mengenal istilah marturia, yaitu bersaksi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang saya kasihi, kata saksi ini digunakan di dalam istilah pengadilan atau judicial, atau juga secara figuratif itu digambarkan seperti martir yang menjadi saksi. Ya, jadi martir itu bersaksi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengikuti sebuah sidang misalnya di dalam pengadilan, maka salah satu perangkat terselenggaranya perkara pengadilan atau digelarnya sebuah perkara di dalam pengadilan, salah satu perangkat yang pentingnya adalah saksi-saksi. Selain dari berita acara perkara atau BAP. Nah, saksi di dalam sebuah pengadilan itu sangat penting sekali peranannya. Mengapa demikian? Karena saksi inilah yang menjadi kunci demi terang benderangnya sebuah perkara yang sedang digelar di dalam pengadilan tersebut. Mengapa? Karena pengacara maupun penuntut umum dan hakim sendiri akan mendapatkan gambaran yang terang benderang dari sebuah peristiwa atau perkara yang sedang diperkarakan tersebut itu dari saksi mata. Artinya orang yang melihat secara langsung, orang yang mendengar secara langsung, orang yang mengamati secara langsung peristiwa yang sedang diperkarakan. Jadi perhatikan betapa pentingnya peranan saksi itu di dalam sebuah gelaran perkara di pengadilan. Nah, sedemikianlah sebenarnya Bapak Ibu yang saya kasihi, hidup kita. Kita ini adalah saksi, orang yang memiliki peranan kunci di dalam menyatakan siapa Tuhan itu. Orang-orang akan datang bertanya kepada kita. Orang-orang akan datang mencari jawaban dari sebuah perkara yang dia sedang hadapi kepada kita. Karena kita inilah saksinya. Orang-orang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang belum mengetahui siapa Tuhan itu akan datang bertanya kepada kita. Nah, kitalah sebagai orang-orang yang menjadi saksi untuk menceritakan, untuk memberitahukan, untuk membicarakan siapa sesungguhnya Tuhan kita tersebut. Kalau dalam konteks dahulu, rasul-rasul itu maupun murid-murid yang melihat Tuhan secara langsung itu adalah saksi-saksi, saksi kunci. Nah, tentu kita tidak hidup lagi pada masa rasul-rasul hidup. Kita hidup di zaman sekarang. Kita tidak melihat Tuhan lagi secara langsung. Sebagaimana rasul-rasul, murid-murid
yang awal atau gereja-gereja mula-mula menyaksikan, melihat secara langsung siapa itu Tuhan. Dan mereka berfungsi sebagai saksi pada waktu itu. Dan oleh karena kesaksian mereka itu, di awal-awal kekristenan itu muncul, maka orang-orang banyak di Asia kecil itu pada waktu itu mengenal Tuhan karena mereka tidak berhenti menyaksikan siapa Tuhan tersebut. Orang-orang menjadi percaya karena mereka mengenal bahwa mereka adalah saksi, mereka adalah utusan Allah yang bertugas untuk menyaksikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang sesungguhnya tersebut bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan dalam konteks waktu itu. Nah, di dalam perjanjian baru atau di zaman sekarang kita hidup, Bapak Ibu sekalian, tentu kita menyaksikan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Sebab kita tidak lagi melihat Tuhan secara langsung. Memang ada orang-orang yang diberikan Tuhan pengalaman-pengalaman supranatural di mana Tuhan menyatakan diri kepada mereka secara langsung. Tetapi itu orang-orang tertentu. Kebanyakan tidak demikian. Nah, apa yang kita saksikan, Bapak Ibu sekalian? Tentu adalah apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, atau juga apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ataupun orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi sedang ada di persimpangan jalan. Kita menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menceritakan bagaimana Tuhan bekerja memberi kita pertolongan misalnya. Kita juga bisa menceritakan bagaimana dulunya kita orang-orang yang berontak kepada Tuhan, pemabuk, orang-orang yang maaf kata suka berzina misalnya, atau tadinya suka berbohong, tadinya penipu, dan banyak hal-hal lainnya yang kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sekarang kita diubahkan di dalam Kristus Yesus. Hal-hal itulah yang perlu kita saksikan. Seperti tadi saya sebutkan, bahwa kita ini, banyak orang-orang zaman sekarang itu tidak lagi melihat Tuhan secara langsung. Bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Mereka bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita yang adalah utusan Allah. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata ambassador misalnya, atau duta besar, maka duta besar tersebut mewakili dari negara yang dia wakili. Contohnya saja, misalnya negara kita Indonesia. Negara Indonesia banyak duta besarnya. Nah, seorang duta besar itu dia harus bertindak menyesuaikan semua keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya berdasarkan keputusan dari pusat. Dia harus mempertimbangkan segala sesuatunya, bagaimana dia beretika, bagaimana kebijakannya, karena itu akan mencerminkan negaranya yang dia wakili. Kalau misalnya seorang duta besar itu melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal yang mencoreng nama negara yang diwakili, maka orang cuma melihat duta besarnya, maka akan muncul sebuah kesimpulan. Jika duta besarnya tersebut misalnya baik orangnya, etikanya baik, kebijakannya baik, dan hal-hal yang positif, maka negara di mana dia diutus akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa negara yang mengutus dia itu baik. Jadi tergantung daripada duta besarnya. Cerminan negara tersebut mereka bisa lihat dari duta besarnya saja. Seperti apa
duta besarnya hidup, seperti apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh duta besar tersebut, maka demikianlah mereka akan melihat negara yang mengutusnya. Demikian juga kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kehidupan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, kalau hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah duta besar kerajaan surga, maka orang akan melihat dan menyimpulkan bahwa demikianlah apa yang kita lakukan itu yang jahat tersebut misalnya, atau yang tidak baik tersebut, maka demikianlah kerajaan yang mengutus kita dalam hari ini adalah kerajaan surga. Karena kita ini mewakili Tuhan, mewakili Allah Bapa kita yang menciptakan kita. Alkitab mencatatkan bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Nah, bagaimana kerajaan surga tersebut akan terlihat melalui kehidupan orang-orang yang menjadi saksi dari kerajaan surga tersebut. Nah, kita inilah yang menjadi saksi-saksi tersebut. Orang akan menganggap bahwa kerajaan surga itu baik, atau sebaliknya orang akan memandang bahwa kerajaan surga itu jahat atau tidak baik, tergantung daripada kehidupan kita. Tercermin dari langkah-langkah, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kita. Apakah kita sudah mencerminkan kerajaan surga? Jadi kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, keputusan-keputusan etis yang kita ambil di dalam hidup ini akan merepresentasikan Tuhan di dalam kehidupan orang lain. Jadi penting untuk kita sadari, Bapak Ibu yang saya kasihi, agar kita bertindak, agar kita berbuat, agar semua perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan kita itu harus bersesuaian dengan kehendak Tuhan, supaya orang lain bisa melihat bahwa itulah sesungguhnya anak-anak kerajaan surga. Sangat tergantung kepada kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus menjaga semua tindakan-tindakan kita tersebut. Bapak Ibu yang saya kasihi, akhir-akhir ini atau pada masa ini, Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang membutuhkan kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Banyak orang-orang yang membutuhkan jamahan Tuhan. Banyak orang-orang yang bertanya, siapa Tuhan yang sesungguhnya itu? Di tengah-tengah pandemi yang masih terus dialami oleh negara kita dan diperpanjang, orang-orang haus akan Tuhan. Orang-orang bertanya-tanya jalan kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kita harus mengambil kesempatan itu. Kita harus berbuat sesuatu melalui kehidupan kita untuk kita bisa menceritakan, untuk kita bisa menyaksikan, untuk kita bisa mengambil bagian di dalam kesempatan ini. Menyatakan siapa Tuhan yang sesungguhnya itu. Kehidupan kita akan sangat menentukan apakah mereka akan datang kepada Tuhan atau tidak. Atau apakah mereka akan tertarik kepada Tuhan atau tidak. Itu tergantung dari kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku. Maka mari kita menata kehidupan kita ini dengan cara yang benar. Mari kita menata hidup kita, seluruh eksistensi kehidupan kita. Baik itu perkataan kita, baik itu tindakan perbuatan kita, baik itu tutur kata, sikap kita. Kita harus jaga sungguh-sungguh supaya inline dengan kehendak Tuhan, inline dengan Bapa di surga, sehingga kita layak disebut sebagai the ambassador of God,
duta besar kerajaan Allah, duta besar kerajaan surga. Sehingga konteks utusan Allah yaitu menjadi saksi bagi Kristus itu benar-benar terjadi di dalam hidup ini. Dan orang-orang datang memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi saksi tadi, menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan kepada orang-orang yang mau mencari tahu siapa Tuhan itu, supaya orang-orang tersebut datang dan mereka pun diselamatkan. Kita mau menjadi martir, bahkan martir bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Kita rela untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saksikanlah apa yang Bapak Ibu alami kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama bagikanlah kasih kita kepada mereka. Sadari bahwa kita ini adalah saksi Kristus. Jikalau kita menyadarinya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini adalah saksi Kristus, maka hal itu akan berdampak kepada seluruh keberadaan hidup kita, tindak tanduk kita. Kita akan perhatikan bagaimana kita bersikap, kita akan perhatikan. Sebab kita sadar bahwa kita ini adalah saksi Kristus Yesus yang mencerminkan siapa sesungguhnya Tuhan itu. Biarlah kita menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama Tuhan, yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi solusi bagi orang-orang yang membutuhkan jawaban daripada Tuhan, yang memberi semangat kepada mereka yang berputus asa, yang menguatkan mereka yang sedang goyang hari ini, yang memberikan mereka wejangan-wejangan untuk mereka menemukan jalan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ingat bahwa kita ini adalah saksi-saksi Kristus, maka biarlah kehidupan kita mencerminkan bahwa kita benar-benar saksi-saksi bagi Kristus. Saya berdoa kiranya kekuatan, kemampuan daripada Allah yang tidak terbatas itu memampukan kita untuk kita menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita telah sampai di akhir daripada ibadah kita pada hari ini. Dan tentunya kita semua diberkati, jadilah saksi Kristus. Saat ini mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan dan sekaligus menerima berkat daripada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami dan perlu dukungan doa, dapat menghubungi hotline prayer kami di akhir daripada ibadah ini. Dan saudara dapat menyampaikan apa yang saudara butuhkan sehingga kita dapat mendoakan. Puji Tuhan, kita bersyukur juga untuk bangsa dan negara kita. Kita terus dukung dalam doa untuk melalui masa-masa pandemi ini. Dan kita akan melihat bahwa Indonesia juga bebas dan bisa keluar dari masalah ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami walaupun tetap masih secara online. Tapi kami terus bersyukur karena ada sarana, ada teknologi yang dapat kami gunakan untuk kami masih dapat bersekutu bersama-sama walaupun dibatasi oleh ruang, oleh tempat, jarak.
Tapi kami tahu Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan hadirat Tuhan ada di setiap tempat. Kami bersyukur buat itu dan kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk kami terus diberi kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ada. Kami menerima utusan ini supaya kami melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah dan Tuhan juga menolong setiap anak-anak-Mu untuk terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kami perkatakan Indonesia akan mampu keluar dari masalah, akan mampu keluar dari masa pandemi ini dengan penuh kemenangan karena Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami dan kami percaya berkat Tuhan ada atas kami semua. Umat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan teruslah percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah satu jaminan yang pasti, yang terus mengawal kehidupan kita. Dan oleh karena penyertaannya, maka kita mampu untuk berjalan melalui masalah demi masalah dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Dan saat ini, umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersuka cita dan bersyukur sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.